Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mahasiswa semester 2 kelas A Universitas Negeri Yogyakarta ingin mempresentasikan hasil tugas mata kuliah kurikulum dan pembelajaran PAUD. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan anak usia dini, yaitu High Scope Curriculum. High Scope Curriculum, pendekatan ini menekankan pada pembelajaran aktif yang memberi ruang bagi anak untuk terlibat langsung dalam kegiatan belajar. Oleh karena itu, dalam presentasi ini kami akan menguraikan secara ringkas dan jelas tentang apa itu high scope hingga bagaimana penerapannya di lembaga PAUD. Sebelum masuk ke materi utama, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 7. Presentasi ini disusun oleh Laili, Diah, Novita, Nabila, Hanifa, dan Mei. Kami berharap melalui kolaborasi ini, materi yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang pendekatan high scope. Untuk memudahkan pemahaman, materi presentasi akan disusun berdasarkan 6 pertanyaan dasar, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. High scope merupakan salah satu jenis pembelajaran melalui pendekatan konsep active learning, yaitu dengan melibatkan anak untuk berinteraksi aktif dengan lingkungan sekitarnya. Anak diberikan kebebasan memilih aktivitas yang disukai. Aktivitas tersebut membangun stimulasi pengetahuan anak. Di dalam high scope, mengembangkan kurikulum yang melibatkan anak sebagai pembelajar dan perencanaan aktif. Guru berperan sebagai fasilitator dan membimbing dalam menyiapkan kelas dan bahan-bahan yang akan digunakan anak dalam merencanakan kegiatan, beraktivitas, mengulangi aktivitas, dan menambah pengalaman. Tahukah Anda, kurikulum high scope yang inovatif lahir dari visi dua tokoh penting, David Weikart dan Lawrence Schweinhardt. Pada awal 1960-an, David Weikart memimpin proyek prasekolah Perry, sebuah studi terobosan yang membuktikan dampak positif pendidikan prasekolah berkualitas. Ini jadi fondasi bagi high scope, dengan filosofi plan, do, review yang khas, mendorong anak aktif merencanakan, melakukan, dan merefleksikan pembelajarannya. Kemudian, Lawrence Schweinhardt melanjutkan riset yang mengkonfirmasi manfaat jangka panjang high scope hingga dewasa. Ia membuktikan, pendekatan berpusat pada anak ini meningkatkan bukan hanya prestasi akademik, tapi juga keterampilan sosial, emosional, dan prospek masa depan. Kolaborasi dan dedikasi Weikart serta Schweinhardt telah membentuk high scope menjadi kurikulum yang terbukti efektif, terus memberdayakan anak-anak di seluruh dunia. Kurikulum high scope dikembangkan pertama kali pada tahun 1960-an di Amerika Serikat sebagai pendekatan pendidikan anak usia dini yang berbasis pada penelitian dan partisipasi aktif anak. Kemudian, kurikulum ini mulai dikenal secara luas di dunia pada akhir tahun 1970-an hingga awal 1980-an. Sejak awal 1980-an pula, kurikulum ini mulai diterapkan di berbagai negara di luar Amerika. Di Indonesia sendiri, high scope hadir secara resmi pada tahun 1996, ditandai dengan berdirinya High Scope Indonesia oleh Marsha Lesau dan Ibu Mira Lesmana, yang mendirikan sekolah pertama dengan pendekatan high scope di Jakarta. Kurikulum high scope ini pertama kali dikembangkan di Ypsilanti, Michigan, Amerika Serikat. Jika di Indonesia awalnya diterapkan di kawasan Pondok Indah, lalu dipindahkan ke TB Simatupang, Jakarta Selatan, kini kurikulum ini telah tersebar di 11 kota besar seperti Jakarta, Bogor, Bali, Palembang, Bandung, dan kota-kota lainnya. High Scopes membuka ruang bagi anak dari keluarga miskin agar tak tertinggal lewat pendekatan Active Participatory Learning, di mana anak merencanakan, melakukan, dan meninjau sendiri kegiatannya. Riset Perry Preschool menunjukkan dampak jangka panjang, pendapatan lebih tinggi, kelulusan lebih besar, dan kriminalitas lebih rendah hingga usia 40. Perencanaan dan refleksi juga terbukti meningkatkan skor akademik dan sosial. Karena itu, high scope dibangun atas dasar bukti kuat untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan tahan lama. Tujuan umum dari kegiatan pembelajaran ini adalah untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak secara holistik, mencakup perkembangan fisik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan moral spiritual. Pembelajaran dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aktif, terbuka, dan berbasis pada pilihan anak,
sehingga anak merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar sesuai minat serta kebutuhannya. Selain itu, tujuan lainnya adalah membangun rasa percaya diri dan kemandirian anak sejak dini, agar mereka tumbuh menjadi individu yang percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengambil keputusan, serta bertanggung jawab terhadap tindakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sasaran dari kegiatan pembelajaran ini adalah untuk mendorong anak menjadi pemecah masalah, problem solver, yang kritis dan logis, sehingga mampu menghadapi berbagai situasi dengan pemikiran yang matang dan tepat. Selain itu, pembelajaran juga diarahkan untuk membantu anak membangun relasi sosial yang positif dengan teman sebaya maupun orang dewasa di sekitarnya, guna menumbuhkan sikap empati, kerjasama, dan toleransi. Pengembangan kemampuan komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, juga menjadi fokus agar anak dapat mengekspresikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan secara efektif. Anak juga diajarkan nilai tanggung jawab serta diberi kesempatan untuk mengambil keputusan guna membentuk karakter yang mandiri dan bertanggung jawab. Di samping itu, kegiatan pembelajaran dirancang untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan motivasi belajar anak, sehingga mereka memiliki semangat eksplorasi dan terus terdorong untuk memperoleh pengetahuan baru. Tujuan utama dari kegiatan pembelajaran adalah untuk mencapai indikator perkembangan utama KDIS yang mencakup aspek sosial emosional, bahasa dan literasi, matematika dan sains, motorik dan fisik, serta seni dan kreativitas. Setiap aspek dikembangkan melalui berbagai kegiatan yang dirancang secara menyenangkan, kontekstual, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Anak diharapkan mampu mengenali dan mengelola emosinya, berinteraksi positif dengan lingkungan sosial, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, berpikir logis, serta mengasah keterampilan motorik dan kreativitas. Dengan pendekatan holistik ini, anak dapat tumbuh secara seimbang dan menyeluruh, sehingga siap menghadapi proses belajar selanjutnya dengan percaya diri dan semangat. Konten atau isi kurikulum dirancang untuk mendukung pembelajaran yang berbasis pada minat dan pengalaman nyata anak, sehingga lebih bermakna dan menyenangkan. Materi disusun secara tematik dan kontekstual agar mudah dipahami serta relevan dengan kehidupan sehari-hari anak. Kegiatan bermain menjadi bagian utama dalam proses pembelajaran, disusun secara terstruktur untuk mencapai tujuan perkembangan yang diharapkan. Lingkungan kelas dibagi ke dalam beberapa sentra bermain, seperti sentra seni, balok, bahasa, drama, dan sains, yang memungkinkan anak mengeksplorasi berbagai aspek perkembangan secara aktif. Selain itu, lingkungan belajar juga dirancang agar mendorong eksplorasi mandiri dan interaksi sosial, sehingga anak merasa aman, percaya diri, dan termotivasi untuk belajar. Metode pembelajaran yang digunakan mengacu pada pendekatan active learning, di mana anak belajar melalui pengalaman langsung dengan keterlibatan aktif. Proses pembelajaran dirancang melalui tahapan plan, do, review yang mendorong anak untuk merencanakan, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, pendidik berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan memberi dukungan tanpa mengambil alih proses belajar anak. Evaluasi atau penilaian dalam pembelajaran dilakukan menggunakan pendekatan authentic assessment, yaitu penilaian yang mencerminkan kemampuan anak secara nyata melalui observasi langsung selama kegiatan berlangsung. Penilaian ini dilakukan secara berkelanjutan dan menyatu dengan proses belajar anak, tanpa mengganggu aktivitas mereka. Alat yang digunakan dalam penilaian meliputi COR Advantage, Child Observation Record, untuk mencatat perkembangan anak berdasarkan indikator tertentu, catatan anekdot untuk merekam perilaku atau kejadian penting secara naratif, serta dokumentasi karya anak seperti gambar, tulisan, atau hasil karya lainnya sebagai bukti capaian perkembangan. Pendekatan ini memungkinkan guru memahami perkembangan anak secara menyeluruh dan individual. Berikut ini adalah roda dan kunci pembelajaran dalam kurikulum HighScope. Di tengah ada prinsip pembelajaran aktif yang dikelilingi oleh 4 komponen utama
yaitu interaksi anak dan guru, lingkungan belajar, rutinitas harian, dan asesmen. Setiap bagian saling terhubung dan mendukung perkembangan anak. Di sebelah kanan terdapat indikator perkembangan utama atau Key Developmental Indicators yang mencakup 8 area perkembangan, mulai dari sosial emosional, bahasa, matematika, sampai ilmu sosial. Berikut adalah contoh penerapan pembelajaran high scope di TK Aba Kalangan, Bantul. Di sebelah kiri tampak kegiatan Circle Time, yaitu sesi perencanaan dan refleksi bersama menggunakan pendekatan Plan do Review. Sedangkan di sebelah kanan, tampak area balok yang tertata rapi menunjukkan lingkungan belajar yang mendukung dengan rak terbuka dan material yang mudah diakses anak. Selain itu, guru juga mendampingi anak secara aktif dalam proses belajar, seperti pada gambar di sebelah kiri yang menunjukkan interaksi dewasa anak atau adult-child interaction. Di sisi kanan, tampak anak-anak memperoleh pengalaman langsung saat berinteraksi dengan orang lain, material, peristiwa, dan ide yang menjadi bagian penting dari pendekatan pembelajaran aktif. Jadi, kesimpulannya, High Scope Curriculum adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran aktif melalui interaksi anak dengan lingkungannya. Kurikulum ini dikembangkan oleh Dr. David Weikart pada tahun 1962 dan terus dikembangkan untuk meningkatkan kesempatan anak usia dini, mengembangkan pembelajaran aktif, mendorong kemandirian anak, membentuk pembelajaran yang bermakna, serta didasarkan pada penelitian yang mendalam. Berikut daftar pustaka yang menjadi rujukan dalam penyusunan materi kami. Terdiri dari jurnal terindeks dan buku akademik yang relevan dengan pembelajaran anak usia dini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.